Tapi pertanyaan berikutnya dari Ghazali dari Tangerang Selatan. Berdoa dalam sujud dan tahiyat akhir sebelum salam. Bolehkah menggunakan bahasa Indonesia jika doanya bukan yang ma'thur tapi doa sesuai kebutuhan kita? Jika boleh, bacaannya harus dalam hati atau secara lisan. Dan apakah benar jika berdoa untuk kebutuhan kita menggunakan bahasa Indonesia dapat membatalkan sholat? Ya, itu terkait dengan hadis Nabi. Coba kita agak sedikit pahami. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Ya kan itu. Posisi yang paling dekat, paling akrab seorang hamba itu ketika dia sujud. Ya, apalagi sujud terakhir. Menurut ulama ya kan, karena memang setelah sujud terakhir tidak lagi kan, berarti ya perbanyaklah fa'aksiru fihi ad-du'a, itu ya, perbanyaklah doa. Fa'aksiru fihi ad-du'a. Doa ini bisa doa yang memang ada dalam bacaan sholat ya kan, sampai terakhir tuh fil alamin innaka hamidum majid, kemudian Allahumma dan seterusnya, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, habis ya kan. Lalu ya doa maksur ya, silahkan yang hafal tambahkan Robbana atina fid dunya hasanah, silahkan Robbighfirli wali walidayya, silahkan. Kemudian tentang halal, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, silahkan. Mungkin yang karena keterbatasan orang itu hafalannya ya belum begitu banyak ya kan, doa-doa yang maksud dah habis juga nih ya, yang tidak maksud tapi bil arabiyah. Kenapa arabiyah? Karena ada keunggulan, kelebihan posisi arabiyah itu sebagai lughah al-ibadah. Bahasa sholat itu kan Arab ya kan, nggak boleh diganti dengan bahasa Indonesia walaupun terjemahannya persis gitu kan. Ittiba demi ittiba itu Arab, walaupun tidak maksur tapi Arab. Habis juga nih yang hafal dari bahasa Arab ya kan, orang kan terbatas juga hafalannya. Terus apalagi yang ajam nggak belajar bahasa Arab ya. Tadi masuk pertanyaannya, bolehkah pakai bahasa ajam, bahasa non Arab, termasuk bahasa Melayu atau bahasa Sunda sekalipun, ya kan? Nah, kalau melihat teksnya fa'aksiru fihi ad-du'a, perbanyaklah doa. Ad-du'a menurut pemahaman saya itu masuk. Asal doa itu tidak ya merubah struktur sholat, yaitu ini udah bacaan sholat ya lalu digeser dengan doa bahasa yang lain, sehingga seperti kasus di Jawa itu kan sholat pakai bahasa Indonesia, itu jelas-jelas kan merubah ya struktur konstruksi sholat. Itu ada doanya kok, doa yang warid itu tapi diganti walaupun persis. Bahkan doa-doa dalam sholat, bacaan sholat diganti dengan yang pakai bahasa Arab saja pun itu tidak boleh ya, tidak boleh. Yang maksur mungkin boleh tapi kan makruh. Tetap saja yang warid dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bacaannya itu yang harus dibaca gitu ya. Dan itu cukup panjang lah kalau hafal semua ya. Lalu plus yang maksur juga banyak ya kan. Jadi jangan beralih ke bahasa yang lain, sebab itu akan menimbulkan iskal, kesulitan ini menggeser struktur sholat atau tidak kan di situ. Kalau bisa menggeser itu bisa jatuhnya tentu kita tidak disiplin ya kan, dan tidak ihtiram dengan doa-doa ini. Jadi situ saja. Kalau jadi saya ya tidak merekomendasikan ya, selama memang doa-doa dalam sholat itu kan masih ada juga Allah ba'id baini dan seterusnya baca aja ya kan. Lalu yang maksur juga banyak, baca juga. Iya, mungkin setengah jam sendiri itu masih ada itu doa ya kan. Ya, jadi taruhlah nanti sudah selesai, lalu tahiyat, aweh salam, assalamualaikum, silahkan tumpahkanlah
berdoa dengan bahasa apa saja kan. Tapi demi ya itu memuliakan, menghormati tata cara ya sholat ya. Jadi ya udah, kita disiplin dengan pola yang ada, insya Allah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Janah dari Kalimantan ya. Apakah penyakit anxiety itu teguran dari Allah atau hidayah? Anxiety itu rasa kecemasan berlebihan. Ya, ada ayat terkait dengan itu ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, surat Fussilat ya. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang istiqomah di jalan iman dan Islam dan dalam dakwah, dalam perjuangan amal soleh, akan ya didatangi oleh malaikat ya. Masya Allah kan. Malaikat menyampaikan 3 hal. Allah takhafu, kalian tidak perlu takut. Takut itu minal madhi, terhadap menghadapi apa yang sudah. Kalau takut yang akan datang, maaf ya kan. Allah takhafu, jangan takut menghadapi apapun masa yang akan datang. Macam-macam ancaman apa, penyakit lah, ancaman apa kan. Jangan takut gangguan ya, fisik, non fisik, musibat alam, non alam. Sekarang ini musibat non alam ya. Nah, itu bencana non alam. Ya, Allah takhafu, jangan takut. Ya, sebab Allah yang jamin tuh. Wala tahzanu, jangan bersedih terhadap masa yang lalu. Ya, peristiwa-peristiwa itu bisa saja terjadi akibatnya itu belakangan kan. Oh, saya pernah salah kepada si A, si B ya. Sedih gitu kan. Bisa juga nyambung ke takut, mungkin balasannya depan. Jadi orang yang istiqomah tentu di jalan Allah, dalam akhlak Islamiyah, ya tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Plus wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah ya dengan harapan, insyaallah ya sudah didaftar ya, insyaallah ya dengan surga yang sudah dijanjikan untuk kalian. Nah, berarti kalau istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam berjamaah, istiqomah dalam saum, istiqomah di dalam sedekah, istiqomah dalam kejujuran, istiqomah ya tidak memakan dan memasukkan sepeser pun uang ke rumah itu, melainkan dipastikan halal. Kalau perlu tanyakan ke istri, Umi, Abi ini dapat ini nih, gimana, halal nggak? Oh halal, alhamdulillah. Begitu, jangan sudah dapat ya ngumpet-ngumpet gitu. Nah, celakanya belakangan ini banyak orang-orang tentu ya kena OTT lah, tidak OTT lah, kan itu soal dia menyaring ya masuknya duit itu ke rumah. Bahkan mungkin dibuka itu pintu-pintu yang gak jelas itu supaya ya masa ada orang yang baru dalam 3 bulan atau sebulan itu sudah 3 miliar lebih ya kan asetnya itu. Berarti sebulan 1 miliar. Itu gaji apa ya kan? Gaji anggota dewan saja totally hanya 50 juta. Itu dengan yang lain-lain itu tentu ya yang halal dan legal ya kan. Mungkin yang itu juga anggota dewan, mantan anggota dewan, tapi ya membuka pintu yang ilegal dan tidak halal. Masuklah tadi yang itu ya kan. Nah, tentu ini persoalan kita ya kan. Ya. Jadi dengan istiqomah tidak akan ada yang namanya tadi kekhawatiran. Istilahnya Berlebihan, cemas. Ya, cemas itu kan karena ketakutan yang menghantui. Begitu. Kalau terlalu itu saya cenderung sih itu karena dampak negatif dari ketidakistiqomahan. Ya, jujurnya itu kadang-kadang sholatnya itu
itu juga kadang-kadang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kembalilah ke istiqomah insya Allah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Umurai dari Bekasi ya terkait uang takziah. Jadi ada seorang karyawan, mertuanya meninggal, terus dari perusahaan mendapatkan uang takziah ya. Hak siapa uang takziah dari perusahaan itu? Apakah hak menantunya sebagai karyawan atau untuk ibu mertuanya? Ya, yang menderita dan yang lebih menderita itu tentu saja ada kewajaran siapa yang lebih diperhatikan, ya kan? Ya, itu. Si mantunya itu karyawan dia juga sedih pasti, tapi belahannya kan dia mantu sebagai mantu, tidak seberat tentu saja istri almarhum, dalam hal ini ibu mertua. Oh, itu kan kehilangan. Jadi dari sisi kajian ini saja, yang lebih berat kesedihannya ya itu lebih berhak untuk dihibur lah ya, begitu kalau ada istilah yang menghibur. Menghibur ini di dalam tradisi kita ada uang takziah, dan itu masyarakat sejak hari pertama pun masyarakat datang, di situ ada ember atau apa ya kan, masuk amplop atau kan begitu, iya kan. Tentu siapa yang lebih berhak adalah yang asyaddu huznan, yang lebih sedih, lebih menderita lah, iya kan. Itu saya kira terjawab lah siapa yang lebih menderita dalam konteks wafat almarhum itu udah jelas ya kan. Datanglah uang takziah itu melalui pejabat di kantor. Ya tentu ya secara pertimbangan kemanusiaan saja. Siapa sih? Ya mantunya ya jangan ambil. Justru kalau ada Nambahin ya kan, sebagai mantu tuh. Mama ya ini ya, ada dari tempat kan ada rezeki sedikit, ada apa. dari Jangan justru dari yang lain diambil. keliru ya. Salurkan, kalau ada ditambahi dari penghasilan tambahan gitu. sang mantu, itu insya Allah itu termasuk birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Sebab orang tuanya termasuk mertua juga, Iya betul. Baik, jazakumullah khair. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka telah dijawab oleh Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Untuk itu kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wakfina wa iyyahum min jami'i syarri masaibid dunya wad din wa jannibna wa iyyahum minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa tahawuli afiatika wa tahawuli afiatika wa fujati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma kshif anna wadfa' anna al-bala wal waba wa corona wa ghairaha ya Allah ma la yakshifu wa la yadfa'uhu ghairuka min mujtama'ina wa jama'atina wa min baladina hadha khasatan wa min buldanil muslimina amatan wa min buldanid dunya ashmal ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.